Bertemu lagi di MacLab ID. Kali ini kita kasih informasi lanjutan dari unboxing video kita tentang motherboard terbaru dari Aorus dan AMD yang menggunakan chipset AMD B550. Di ini kita akan tunjukkan beberapa opsi yang ada di BIOS di motherboard B550 Aorus Pro yang kita pakai. Seperti yang kalian bisa lihat di depan saya ini, sudah kita siapkan satu sistem dan kita akan bahas beberapa opsi penting yang ada di BIOS yang bisa kalian gunakan menjadi petunjuk bagi kita semua ketika kita ingin menggunakan BIOS untuk meningkatkan performa dari sistem kita. Oke, jangan lupa untuk mengikuti video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe dan silakan komentar atau bertanya di kolom komentar yang tersedia. Kita sudah masuk di layar BIOS motherboard B550 Aorus Pro. Ini masih menggunakan BIOS versi F1. Prosesor yang kita pakai AMD Ryzen 3 3100 dan kita pasang 4 keping memori G-Skill masing-masing 8 GB sehingga total kapasitasnya 32 GB. Kita bisa lihat monitoring di smart fan-nya, CPU fan dan CPU OPT-nya berjalan, artinya itu putaran kipas yang ada di radiator itu berjalan dengan normal. Kemudian kita lihat ada CPU frekuensi, CPU temperatur, CPU voltage, temperatur chipset, memori frekuensi yang belum kita load XMP-nya, dan juga temperatur VRM MOS. Untuk keluar dari menu ini, kita tinggal menekan F2 dan kita akan masuk ke menu tweaker. Kita coba jelasin satu persatu. Ini adalah CPU clock control. Ini sebenarnya difungsikan seperti front side bus. Kita bisa merubah front side bus kita dari 100 menjadi di atas 100, tetapi sangat tidak direkomendasikan karena ini akan sangat mengganggu semua peripheral I/O yang terhubung di sistem. Kemudian ada pilihan kedua, spread spectrum control. Kita bisa enable kalau kita ingin mendapatkan frekuensi base clock atau CPU clock controlnya itu tepat di 100 MHz, atau auto dengan kompensasi. Jadi kalau di auto itu dia akan turun di 99, sekian. Biasanya kita akan leave ini di auto. Lalu CPU ratio mode, kita bisa melakukan pengaturan pada CPU ratio atau multiplayer pada semua core atau per CCX di sini. Sini biasanya dibiarkan dalam keadaan all core. Kemudian ada CPU clock ratio. Di sini kita bisa merubah frekuensi atau multiplier memori yang mau kita pakai. Jadi kalau kita pakai prosesor dengan kecepatan 3,6 GHz, maka di sini harusnya angka 36, demikian juga seterusnya. Lalu kalau kita masuk ke CPU Advanced Setting, kita akan bisa melihat beberapa opsi yang berhubungan dengan prosesor, seperti Core Performance Boost. Ini kita bisa biasanya dibiarkan dalam keadaan auto. Kemudian SVM mode, ini untuk virtualization atau virtual machine. Kalau mau menggunakan VM atau virtualization, ini tinggal di enable saja. Lalu AMD Cool and Quiet Function, ini fungsinya menurunkan atau mengatur tegangan menyesuaikan sesuai dengan load pada prosesor. Jadi kalau pada kondisi idle, dia akan turun pada tegangan yang lebih rendah. Biasanya ini kita harus tetap enable. Lalu ada lalu ada PPC adjustment. Ini P-state 0, P-state 1, dan P-state 2. Ini berhubungan dengan tegangan atau voltase yang digunakan oleh prosesor. Biasanya ini juga dibiarkan pada angka P-state 0. Lalu global C-state control juga dibiarkan pada kondisi auto atau enable. Jadi auto di sini sama dengan enable. Power supply idle control, ini kita bisa ngatur pada saat kondisi idle atau tidak ada beban, behavior power supply kita bisa pada low current atau typical current. Biasanya ini di leave pada auto saja. CCD control, untuk prosesor yang menggunakan 2 buah CCD seperti 3900X, itu akan muncul opsi CCD yang kedua. Tetapi karena kita menggunakan prosesor dengan 1 buah CCD, maka yang muncul hanya ada auto atau 1 CCD. Ini di leave di auto saja. Down core control ini pembagian pada CCX sebenarnya ini. Jadi ini juga dibiarkan auto, kecuali kalau kalian ingin membagi atau membuat
konfigurasi yang berbeda dengan prosesor yang memiliki 2 CCD. SMT mode ini adalah hyperthreading. Kalau prosesornya ada hyperthreading, dia akan mendeteksi ada hyperthreading, dan bila enggak maka tidak akan terdeteksi. Kemudian ada CPPC, ini sangat berguna sekali ketika kita ingin mendapatkan performa lebih dari kondisi idle ke kondisi full load. Jadi ini sebaiknya di auto atau enable, dan ini juga rekomendasi dari AMD di guide review, di reviewer guide-nya. Ini mengatakan si PPC ini harus enable atau auto, dan si PPC preferred cores ini juga kita bisa secara otomatis memilih core atau CCX yang lebih baik atau memiliki kecepatan lebih tinggi dibanding yang lain. Ini kita biarkan pada kondisi auto. Lalu XMP memory profile kita bisa enable karena yang kita pakai adalah G-Skill Trident Z Neo yang bisa berjalan di XMP DDR4 3600, maka kita set profile 1. Lalu yang lain kita biarkan kecuali kalian ingin mengotak-ngatik multiplayer memorinya, mungkin mau berjalan di kecepatan yang lebih tinggi seperti 4000 misalnya, dan semua opsi yang ada itu silahkan dirubah. Lalu advanced memory setting, di sini kita bisa mengganti start timing sesuaikan dengan kemampuan memori dan juga kestabilannya ya. SPD info kita bisa di BIOS kita bisa melihat konfigurasi atau informasi yang dimiliki oleh memori kita. Kita bisa lihat di sini dideteksi sebagai manufakturnya adalah G-Skill, kemudian ada model part number-nya, bahkan sampai IC-nya bisa dideteksi sebagai IC dari Samsung. Kemudian ada informasi mengenai XMP-nya, di mana XMP-nya voltasenya 1,35 volt berjalan pada 3600 dengan latensi 16 16 16 3652. Lalu CPU V-Core biasanya ini untuk merubah tegangan input V-Core, biasa kita lakukan ketika kita mau melakukan overclocking atau kita melakukan downclocking untuk menghemat. Ada juga beberapa orang yang ingin melakukan downclocking. Tetapi kalau kita mau jalan default, ini biasanya kalau saya pribadi akan meninggalkan ini pada kondisi normal. Lalu dynamic V-Core di VID juga di VD auto saja. V-Core SoC ini berhubungan dengan kecepatan memory speed nantinya. Namun pada prakteknya di motherboard B550 ini di auto saja kita sudah bisa mendapatkan memori dengan kecepatan DDR4 yang cukup tinggi di atas 4500. Jadi lebih disarankan kalau ini di live pada auto saja. Demikian juga dengan CPU VDD18, CPU VDDP, ini juga di live auto. Nah di drum voltage kalau kita sudah mengupload atau sudah mengatur profile pada XMP, dia akan otomatis merubah drum voltase drum atau voltase memori sesuai dengan XMP yang tercantum. Jadi kalau di auto sekarang sebenarnya nanti ketika kita akan restart dia akan berjalan di 1,35 volt sesuai dengan XMP memori. Lalu di CPU VRM ini ada pengaturan load line calibration. Untuk standar ini bisa dibiarkan pada kondisi yang auto. Tapi kalau ingin melakukan overclocking, saya lebih merekomendasikan menggunakan setting turbo. Jadi ketika dia load, kompensasi terhadap dropping pada voltasenya bisa sedikit dikurangi. Kemudian kita ke bagian setting, platform power. Ini adalah yang berhubungan dengan manajemen daya. Kita bisa mengaktifkan ERP bila power supply kita atau motherboard kita mendukung ERP. Kemudian AC back ini adalah, jadi kalau ketika ada listrik mati secara mendadak, kalau dia always off, dia tidak akan otomatis menyala. Tapi kalau gini kita always on, ya, dia akan langsung otomatis hidup sendiri tanpa kita tekan tombol power ketika listrik kembali menyala. Kemudian untuk memori ini ada berhubungan dengan hibernation. Jadi ketika kita dalam posisi hibernation, kemudian terjadi cut off pada listrik, ketika listrik hidup lagi, dia otomatis kembali pada settingan atau pada setting terakhir yang ada di Windows sesuai dengan yang sudah tersimpan di memori. Biasanya ini kita biarkan pada kondisi off. Lalu soft off power button, ini kalau kita mau tekan tombol di casing, kalau kita tekan sekali dia akan langsung instant off, ataupun kita mau memilih delay 4 detik. Jadi kalau kita menekan tombol itu 1 kali, dia akan menunggu 4 detik kemudian baru melakukan shutdown. Power loading ini dibiarkan di auto saja. Kemudian kalau kita mau ini enable,
ini dibiarkan auto. Kemudian resume by alarm, kita bisa mengatur kapan PC kita mau hidup, misalnya wake up-nya tiap hari di jam berapa, menit ke berapa, bahkan di menit ke berapa. Biasanya kalau ini saya biarkan di disable. Wake online ini fitur yang sudah lama sekali. Jadi ketika ada data yang masuk, package data masuk di port LAN di motherboardnya yang kita pakai, dia akan langsung otomatis menyala dalam kondisi off. Kemudian high precision timer event, ini berhubungan HPC. Ini biasanya sekarang sudah pada kondisi enable dan sangat disarankan ini juga selalu di enable. Kemudian CEC 2019, bila motherboard sudah bisa mendukung CEC 2019 ready, maka ini bisa di enable. Lalu di I/O ports, ini pengaturan tentang semua output yang ada di motherboard, mulai dari ketika boot ini mau dideteksi apa? PCI Express pertama, karena mengingat prosesor Ryzen 3 3100 tidak memiliki onboard, maka dia akan langsung otomatis mendeteksi kartu grafis yang ada di slot PCI Express pertama. HD audio control, kita juga bisa menonaktifkan atau mengaktifkan audio onboard. Lalu PCI Express X16 bifurcation adalah cara pembagian slot PCI Express 16 yang ada di motherboard. Biasanya saya biarkan ini auto, atau kalau mau customize bisa mengatur kondisinya seperti ini. PCI Express-nya berjalan masing-masing di kecepatan by 8, atau PCI Express-nya by slot pertama itu by 8 dan slot keduanya by 4. Ini tergantung dari apa konfigurasi yang mau kalian pakai sebenarnya. Ini juga above 4G decoding, itu di disable, kondisinya onboard LAN controller bisa enable atau disable. Ini berhubungan dengan LAN onboard yang dipakai. Kalau kalian ingin mematikan, ya ini silahkan di disable. USB configuration, ini biarkan saja dengan setting seperti ini. NVMe, karena kita tidak menggunakan NVMe SSD saat ini, yang kita pakai adalah SATA, maka tidak ada konfigurasi atau device NVMe yang terdeteksi. SATA configuration, ini bisa kita rubah dalam mode HC atau RAID kalau kita mau pakai sistem RAID. NVMe RAID juga bisa diatur dari sini kalau kita menggunakan NVMe SSD. Lalu chipset SATA port enable, jadi dari chipset itu ada 2 buah SATA port yang keluar ke output. Jadi ini kita bisa disable juga kalau kita tidak mau menggunakannya. Lalu ini ada keterangan chipset SATA port yang terpasang yang di mana saja. Lalu kemudian network stack configuration ini disable. Lalu ini kita bisa melihat konfigurasi dari LAN onboard yang ada, yang digunakan di motherboard B550 Aorus Pro ini adalah Realtek 2,5 GBE. Ya. Kemudian di bagian sistem informasi kita bisa melihat banyak, kita kembali ke sini dulu, I/O port, terus ada miscellaneous, kita bisa mengatur blang-bling beberapa seperti LED system power on state, ini kalau mau saat menyala LED-nya mau menyala atau tidak, dan seterusnya. Kemudian kalau posisinya sleep atau hibernation, LED-nya mau dimatiin atau on juga bisa diatur dari sini. PCIe salt configuration, ini bisa diatur mau pakai PCI Express 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Ini biasanya dibiarkan pada kondisi auto, jadi dia otomatis mendeteksi kecepatan PCI Express yang kita pakai. 3D Mark 01 enhancement, ini adalah fitur yang sudah lama sekali di motherboard Gigabyte dan Aorus, dimana untuk satu benchmark ini 3D Mark 2001 ini ada sedikit peningkatan kalau ini kita enable. Tapi kalau Anda tidak menggunakan benchmark ini, ya tidak perlu. IOMMU itu berhubungan dengan virtualisasi, ya berhubungan dengan driver dan konfigurasi ketika kita memakai VM ya. Jadi ini bisa di enable atau di disable sesuai kebutuhan juga. Kemudian AMD CPU FTPM, ini kalau kita mau pakai modul trusted platform modul, kalau enggak ya enggak usah. Sedangkan ini adalah ketika kita menggunakan TPM, maka ada security device supportnya. Jadi karena kita tidak menggunakan TPM saat ini, jadi ini nggak perlu di enable ataupun tidak perlu diperhatikan. Nah, ini adalah salah satu fitur yang dari AMD-nya sendiri. Jadi versi AGISA yang kita pakai di F1 ini adalah versi AGISA 1.001.
Dan ini adalah bawaan dari AMD-nya sendiri, di mana kita bisa mengatur beberapa opsi. Biasanya saya akan tidak akan mengganggu gugat macam-macam di sini, kecuali kalau saya mau ingin meningkatkan performa dengan melakukan overclocking, saya akan masuk ke menu namanya NBIO Command Option, lalu masuk ke XFR Enhancement. Nah, di sini ada beberapa opsi yang penting. Pertama, tentang FCLK frekuensi atau kecepatan Infinity Fabric. Di sini kita bisa rubah. Nah, rumusnya biasanya kecepatannya sama dengan kecepatan memori. Jadi kalau kita menggunakan memori dengan DDR4 3600, maka FCLK ini disarankan berjalan di 1800 MHz atau setengah dari 3600. Jadi sebenarnya DDR4 3600 itu memiliki kecepatan real di 1800 MHz. Demikian juga kalau kita menggunakan memori. Ingat, untuk FCLK ini biasanya di motherboard pada umumnya maksimumnya yang bisa diset adalah di 1900 MHz. Karena ada limitasi di frekuensi Infinity Fabric dari prosesor Ryzen. Jadi di atas itu biasanya sistem akan menolak boot, misalnya mau set di 1933 atau bahkan 2000. Nah, ketika kita mau menggunakan memori berjalan di atas kecepatan DDR4 3600, maka FCLK frekuensi akan otomatis berjalan di setengah dari kecepatan memori. Jadi atau IF half dari IF-nya. Dan ini memiliki penalti yang cukup besar pada latensi. Ini ada SoC overclock VID, ini juga saya tidak pernah ganggu. UCLK di satu mode ini juga penting ketika kita ingin memaksa frekuensi memori kita berjalan sama dengan frekuensi not bridge. Jadi not bridge, FCLK, dan memori itu disarankan memiliki kecepatan yang sama. Jadi ketika kita mau memaksa untuk berjalan 1:1, maka UCLK sama dengan memclock kita aktifkan seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan auto, dia akan berjalan 1:1 hingga kecepatan DDR4 3600 atau IF 1800, dan di atas itu dia akan berjalan setengahnya atau UCLK memory clock per 2. VDDP, voltage, dan VDDQ juga jarang sekali kami sentuh, karena kalau kita masih berada pada overclocking yang masih ambient ya, belum di sub ambient, ini tidak perlu banyak yang dirubah. Demikian juga dengan SoC, Encore OC Modi, ini juga biasanya kita biarkan dalam keadaan auto saja. Kemudian LN2 mode juga sama sekali tidak perlu, kecuali kalian ingin menggunakannya di Sub-Zero overclocking menggunakan liquid nitrogen. Selanjutnya, opsi-opsi yang lain yang ada di AMD CBS ini tidak begitu banyak yang kita pakai sebenarnya. Jadi ini biarkan saja sesuai, karena ini memiliki pembahasan tersendiri sebenarnya nantinya. Oke, kemudian AMD overclocking, ini juga kalau kita mau melakukan overclocking secara manual, kita bisa berubah frekuensi, tapi mungkin tidak nyaman karena masih menggunakan offset. Jadi lebih banyak orang menyukai bawaan dari opsi overclocking yang diberikan oleh BIOS di motherboard. Jadi biasanya yang penting cuma ini saja, yang sekali lagi NBIO dan masuk di XFR enhancement. Ya, seperti ini. Oke, kemudian PC Health, kita bisa melihat kondisi tegangan buat VCore, VDDP, dan semua yang bisa dibaca oleh hardware monitoring yang digunakan di motherboard ini, termasuk output tegangan dari power supply 12 volt, 5 volt, dan 3,3 voltnya bisa dibaca di sini. Smart Fan 5 ini adalah salah satu fitur. Kita bisa melakukan pengaturan kipas, seperti apa behaviornya. Kita juga bisa mendefinisikan pada port fan yang mana, misalnya CPU fan, CPU OPT, sistem fan 1, 2, 3, 4, juga pada pump. Jadi ada beberapa konektor yang digunakan yang mampu menerima daya lebih besar, yang biasanya digunakan untuk pompa pada water cooling custom. Lalu di sini juga kita bisa merubah opsi-opsi yang ada, seperti CPU fan speed controlnya mau silent, normal, manual, ataupun full speed, silahkan. Juga kita bisa mengatur
temperature input, fan control use temperature inputnya itu dari mana, dari prosesor atau dari mana. Lalu fan control CPU modenya bisa dioperasikan berdasarkan tegangan atau PWM juga bisa diatur di sini. Next, sistem informasi. Ini adalah bagian di mana kita bisa melihat informasi menyeluruh terhadap sistem yang kita pakai, seperti prosesor dan kecepatannya, frekuensinya, kemudian steppingnya juga bisa dibaca di sini. Lalu plug and device infonya juga kita bisa lihat di situ. SSD SATA yang kita pakai terbaca di situ sebagai AP SSD A1 2256. Lalu PCI slot juga terbaca karena kita menggunakan RX 5700 XT, maka yang terbaca adalah PCI Express 40 X16 yang berjalan di X16 dan PCI Express 40. Jadi sesuai dengan spesifikasi. Key flash ini untuk menu key flash yang berada paling bawah ini biasanya digunakan untuk kita melakukan update BIOS menggunakan flash drive. Untuk boot kita bisa mengkonfigurasikan booting sistem kita. Ya, umumnya seperti ini. Saya rasa juga di motherboard lain memiliki opsi yang sama. Lalu kini ketika kita mau menyimpan settingan yang akan kita gunakan. Nah, saya akan coba sekaligus untuk merubah beberapa opsi di sini, yaitu saya mau menjalankan memori saya. Memori yang saya pakai ini di 3800. Maka saya akan ubah memori multiplayernya ke 38. Kemudian saya tidak menyentuh tegangan memori dulu. Saya juga tidak merubah latensi di memori. Kemudian saya mau mengganti opsi di NB-IO command option supaya bisa berjalan 1:1. Maka di sini saya pilih 1900 karena DDR4 3800 kalau dibagi 2 itu ketemunya 1900 MHz. Lalu pada mode UCLK memclock saya set UCLK sama dengan memclock. Itu saja, terus kita coba untuk boot. Kita sekarang masuk di Windows. Seperti kita mau mengecek apakah settingan kita tadi benar terbaca dengan baik. Kita buka CPU Z. Ini adalah informasi prosesor yang kita pakai. Motherboard yang kita pakai B550 Aorus Pro. Dan kita bisa lihat kecepatan memori yang berjalan saat ini. Seperti yang terlihat. 1:1 sudah berjalan. Kemudian kalau kita mau mengecek FCLK atau IF frekuensinya, kita bisa buka HW Info. Di situ ada informasi yang bisa memberikan penjelasan tentang kecepatan Infinity Fabric yang kita pakai itu 1:1 dengan memori dan juga 1:1 dengan Not Bridge Clock. Ya, di sini. Ya, ini adalah demikian percobaan kita untuk membahas tentang BIOS yang ada di motherboard B550 Aorus Pro ini. Semoga berguna dan bisa kalian jadikan sebagai petunjuk ketika ingin melakukan tweaking performance di motherboard baru dari AMD ini. Kita tadi sudah bersama-sama melihat apa yang ditawarkan dari motherboard B550 Aorus Pro, terutama di opsi-opsi yang tersedia di BIOS. Pada dasarnya semua opsi ini cukup luas untuk dieksplorasi. Kita bisa mencoba beberapa konfigurasi yang berbeda, dan khususnya ketika kita ingin melakukan overclocking atau meningkatkan kecepatan dari prosesor atau memori, atau ingin meningkatkan sedikit efisiensi dengan menaikkan Infinity Fabric clock yang ada di prosesor Ryzen, motherboard B550 Aorus Pro sudah memberikan opsi yang sangat besar dan sangat luas untuk dilakukan. Semoga video kali ini berguna bagi kita semuanya, dan jangan lupa untuk subscribe channel MacLab ID. Sampai ketemu di video berikutnya.